Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil rancangan praktikum kami tentang asas Bernoulli. Next. Ya, berikut ada nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Alwan Syarif Hasibuan. Yang kedua ada Aulia Yulinda Zain, itu saya sendiri. Yang ketiga ada Indira Mutia Khairunisa. Nah, untuk penyajian pertama itu akan dijelaskan oleh Saudara Alwan. Kepada Saudara Alwan, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Ini saya akan mencoba memaparkan mengenai rancangan praktikum kami mengenai asas Bernoulli. Adapun kompetensi dasar yang dilakukan dalam praktikum ini yaitu membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Kemudian indikator dari percobaannya yaitu yang pertama membuat alat sederhana tentang penerapan asas Bernoulli. Yang kedua yaitu melakukan percobaan yang menerapkan asas Bernoulli. Kemudian tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama yaitu dapat merancang dan membuat tiruan aplikasi asas Bernoulli. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dapat merencanakan dan melaksanakan percobaan yang menerapkan prinsip asas Bernoulli. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menerapkan asas Bernoulli dalam menentukan kecepatan aliran air dari dinding kebocoran. Kemudian tujuan percobaan yang keempat yaitu dapat menentukan waktu tempuh aliran air untuk mencapai jarak terjauh. Kemudian tujuan percobaan yang terakhir yaitu dapat menggunakan persamaan asas Bernoulli untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian dasar teori. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep besar, hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Hukum ini menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Pada asas Bernoulli, berlaku hubungan antara tekanan atau disimbolkan dengan huruf P besar, kecepatan alir atau dilambangkan dengan T kecil, dan tinggi tempat atau dilambangkan dengan H kecil dalam satu garis lurus. Sehingga asas Bernoulli dapat didefinisikan yaitu tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil, dan sebaliknya makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar tekanannya. Bentuk persamaan Bernoulli adalah dapat kita lihat yaitu P plus rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Atau sering dituliskan dengan P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Keterangan V di sini merupakan kecepatan aliran fluida, G merupakan kecepatan gravitasi bumi, H merupakan ketinggian, P merupakan tekanan fluida, rho merupakan massa jenis fluida. Adapun di sini yang disimbolkan dengan 1 dan 2, jika disimbolkan 1 yaitu keadaan mula-mula, sedangkan yang kedua yaitu keadaan akhir. Kemudian dengan menganggap diameter tabung, sebelumnya mari kita perhatikan gambar di PowerPoint ini. Dengan menganggap diameter tabung lebih besar dibandingkan diameter lubang, maka permukaan zat cair pada tabung turun perlahan-lahan, sehingga kecepatan V1 dapat dianggap 0. Titik 1 atau permukaan dan 2 atau lubang terbuka terhadap udara sehingga tekanan pada kedua titik sama dengan tekanan atmosfer, P1 sama dengan P2, sehingga persamaan Bernoulli dinyatakan 0
ditambah rho GH1 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho GH2 dikurang H1. V2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H1 dikurang H2. Karena V2 merupakan kecepatan pada lubang yang akan ditentukan, maka selanjutnya ditulis V saja. Selanjutnya jarak antara lubang dan permukaan atau H1 dikurang H2 disebut saja H. Sehingga dapat dituliskan V sama dengan akar 2GH. Dari titik 1 ke titik 2 pada gambar yang tadi, dibutuhkan waktu yang sama untuk menempuh titik 1 ke titik 2. Pada arah vertikal dari titik 1 ke titik 2 merupakan gerak jatuh bebas, sehingga tidak memiliki kecepatan awal, atau V0 atau V mula-mulanya sama dengan 0 meter per sekon. Dari gerak jatuh bebas diperoleh waktunya yaitu T sama dengan akar 2 dikali H2 per G. Pada arah horizontal dari titik 2 ke titik 3 merupakan gerak lurus beraturan tanpa memiliki percepatan, sehingga berlaku persamaan X sama dengan X ini merupakan jarak sama dengan V2 dikali T. Jatuhnya air memiliki lintasan parabola yang merupakan resultan gerak pada arah vertikal titik 1 ke titik 2 dengan gerak pada arah horizontal akan diperoleh jarak jatuhnya air dari dinding tangki yaitu X sama dengan V2 dikali akar 2 dikali H2 per G, X sama dengan akar 2G H1 dikurang H2 kali akar 2 dikali H2 per G. Maka X ataupun jaraknya itu sama dengan 2 dikali akar H2 dikali H1 dikurang H2. Untuk cukup sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Indira. Kepada Saudari Indira, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan untuk membuat alat praktikumnya. Yang pertama yaitu botol plastik yang berukuran 1,5 liter. Lalu ada pelindung frame sepeda, stopwatch, spidol permanen, air, pisau cutter, penggaris, lakban, gunting, dan double tip. Next. Adapun pertanyaan sebelum praktikum atau pretest yang dapat kami berikan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan asas Bernoulli? 2. Sebutkan persamaan Bernoulli. Yang ketiga, sebutkan contoh penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prosedur pembuatan alatnya yaitu yang pertama, ukur tinggi botol menggunakan penggaris dan tandai tingginya menggunakan spidol permanen. Potong bagian atas botol menggunakan pisau cutter dan lubangi botol menggunakan pisau cutter dengan ketinggian 5 cm, 10 cm. Diukur dari permukaan botol. Kemudian tutupi lubang tadi dengan menggunakan lakban. Ambil bagian frame sepeda, potong dengan gunting dengan ukuran 30 cm. Lalu tandai ukuran di frame sepeda tersebut dengan menggunakan spidol permanen. Kemudian tempelkan botol dengan bagian frame sepeda yang diukur menggunakan lakban. Dan alat selesai dibuat. Berikut gambar alat yang telah selesai kami buat. Next. Prosedur praktikum. Yang pertama yaitu siapkan alat yang telah dibuat. Yang kedua, isilah alat tersebut dengan air sampai batas yang ditandai di botol. Lalu bukalah satu persatu penyumbat lubang atau lakban pada lubang kebocoran, sehingga air dapat keluar. Yang keempat, bukalah lakban pada lubang dengan ukuran ketinggian 5 cm. Amati, kemudian tutup kembali dengan lakban. Lalu lakukan hal yang sedemikian rupa, yaitu bukalah lakban pada lubang dengan ukuran ketinggian 10 cm, diamati, kemudian tutup kembali dengan lakban. Amatilah apa yang terjadi.
Ukurlah jarak dan waktu tempuh yang diperlukan air untuk mencapai jarak terjauh. Hasil pengamatan. Adapun tabel data hasil praktikumnya yaitu ada H yang merupakan tinggi permukaan air dari dasar tabung atau dasar botol. Ada H kecil yaitu tinggi lubang dari permukaan air. V yaitu kecepatan aliran fluida. Ada X jarak yang ditempuh air saat keluar dari lubang kebocoran. Dan T waktu tempuh air. Adapun pertanyaan setelah percobaan atau prosesnya, yang pertama yaitu hitunglah kecepatan dan waktu yang diperlukan air saat keluar dari lubang kebocoran. Lalu buktikan bahwa jarak jatuh air dapat ditentukan dengan persamaan dengan menggunakan perhitungan. Lalu bagaimana simpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari paparan presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan menampilkan video pembuatan praktikum yang telah kami rancang. Berikut videonya. Pertama-tama, ukur botol aqua menggunakan penggaris dan tandai menggunakan spidol permanen. Kemudian, lubangi botol menggunakan cutter ataupun jarum pada titik 5 cm dari atas permukaan air. Lakukan hal yang sama pada titik 10 cm dari atas permukaan air. Selanjutnya, tutupi lubang-lubang tersebut menggunakan lakban. Lalu ambil pelindung frame sepeda. Potong dengan ukuran 30 cm. Kemudian berikan ukuran kepada pelindung sepeda menggunakan roll. Tandai dengan spidol permanen. Selanjutnya, tempelkan double tip di ujung pelindung sepeda yang sudah diukur dan ditandai dengan spidol. Lalu tempelkan pelindung sepeda tersebut di botol yang sudah kita lubangi tadi. Kemudian isilah air sesuai dengan tanda yang sudah kita buat. Jangan lupa untuk melepaskan tutup botolnya dan bersiap-siap menghitung menggunakan stopwatch. Buka lakban pada titik pertama dan perhatikan sejauh mana air pancurannya. Lakukan hal yang sama pada titik yang kedua. Baiklah, sekian dari tampilan presentasi PowerPoint kami dan sekian juga tampilan dari video kami. Berikut kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya, saudari moderator. Iya, saya persilakan kepada saudari. Baik, terima kasih dari alat percobaan yang telah kalian buat. Saya ingin bertanya,
apakah ada pengaruh diameter lubang pada botol terhadap jarak dan waktu tempuh air? Sekian dari saya kembalikan kepada saudari penyaji. Baiklah, terima kasih Saudari Tiara. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Saudara Moderator. Baiklah, kepada Saudari Febri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 8 ingin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari rancangan praktikum yang kelompok penyaji buat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Febri atas pertanyaannya. Untuk yang sudah bertanya, mohon beri kami waktu untuk bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Saudari Tiara akan dijawab oleh Saudara Alwan. Kepada Saudara Alwan, saya persilakan. Baik, terima kasih pada saudari moderator atas kesempatannya. Nah, pertanyaan dari saudari Tiara, apakah ada pengaruh dari diameter lubang terhadap jarak tempuh airnya ataupun dan juga waktunya ya tadi ya? Iya, Saudara Alwan. Baik. Setelah kami melakukan percobaan, terdapat perbedaan antara diameternya itu kecil ataupun diameternya itu besar. Apabila diameter lubangnya itu kita buat besar, maka jarak jangkauan air yang keluar itu akan semakin kecil begitu, jaraknya semakin kecil. Sedangkan apabila diameter lubangnya itu kita buat kecil, maka aliran fluidanya ataupun aliran airnya itu semakin cepat, sehingga jaraknya itu juga semakin jauh gitu. Kalau berhubungan dengan waktunya, sama-sama kita tahu bahwa air ini kan melakukan gerak jatuh bebas. Nah, apabila lubangnya itu pada ketinggian yang sama, walaupun diameternya berbeda, itu waktunya sama. Kecuali ketinggiannya berbeda, maka waktunya itu pun akan berbeda seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudari Tiara atas jawabannya? Baik, Oke, baik. Terima kasih kepada saudari penyaji. Saya terima. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Tiara. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan dari Saudari Febri akan dijawab oleh Saudari Indira. Kepada Saudari Indira, saya persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Febri, yaitu apa kekurangan dan kelebihan dari rancangan praktikum yang kelompok kami telah buat. Adapun kelebihan dari rancangan praktikum yang telah kami buat, yaitu menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Alat dan bahannya ini bisa kita dapatkan dengan mudah dan tidak memiliki harga yang mahal, atau bisa dibilang terjangkau. Nah, untuk kekurangannya, alat yang telah kami buat ini kurang terlihat menarik atau masih terlihat berantakan.
Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian jawabannya untuk Saudari Febri. Apakah Saudari Febri dapat bisa menerimanya? Baik, saya menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekianlah presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Sore.